Hipersonik berarti mampu mencapai bulan dalam 16 jam dan mengelilingi dunia dalam 100 menit sebelum Anda sempat mengedipkan mata. Inilah kecepatan luar biasa yang ingin dicapai oleh pesawat generasi berikutnya di Amerika. Pesawat tak kasat mata yang dilengkapi dengan rudal hipersonik tak kasat mata membawa kita ke era baru perang yang tak terlihat. Meskipun kecepatan hipersonik menjadi perbincangan hangat saat ini, akar dari teknologi ini dapat ditelusuri hingga masa Perang Dingin. Era tersebut adalah periode gila dalam sejarah, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki kekuatan untuk menghancurkan setengah dunia. Ketidakpastian yang mendalam menyelimuti waktu itu. 1 menit bisa tenang, dan di menit berikutnya, ancaman kehilangan nyawa dalam jumlah besar bisa muncul kapan saja. Motivasi di balik pengembangan teknologi yang luar biasa ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Kecepatan menjadi kunci untuk segala hal. Bagaimana cara merancang pesawat pengintai yang efektif untuk mengintai jauh ke dalam wilayah musuh tanpa tertangkap? Lakukan dengan cepat. Bagaimana membangun pesawat pengebom yang bisa mengirimkan muatan bahan peledak tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan udara? Lakukan dengan cepat. Bagaimana menciptakan jet tempur yang mampu memenangkan lebih banyak pertempuran udara daripada yang kalah? Jadikan lebih cepat lagi. Kecepatan adalah segalanya. Dalam waktu singkat, dunia beralih dari pesawat subsonik yang lambat ke pesawat supersonik yang mampu memecahkan hambatan suara, dan kemudian melangkah ke era hipersonik yang menjadikan suara tampak lamban. Melaju beberapa kali lebih cepat. Era Perang Dingin menandai dimulainya zaman hipersonik, yang akhirnya didominasi oleh Lockheed SR-71 Blackbird, pesawat berawak tercepat dalam sejarah. Pengawasan di ketinggian tinggi di atas Uni Soviet, SR-71 mampu mencapai kecepatan hingga Mach 3,2 dan terbang pada ketinggian lebih dari 80.000 kaki. Desainnya yang canggih membuatnya sulit terdeteksi, dan dalam kasus langka ketika terlihat, SR-71 dapat melarikan diri dari serangan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari apapun yang ditembakkan ke arahnya. Pesawat ini tidak pernah ditembak jatuh, meskipun ada banyak upaya untuk melakukannya. Sebagai balasan, Uni Soviet memperkenalkan platform berkecepatan tinggi seperti MiG-25 Fox, yang mampu melaju hingga Mach 2,8 dan dirancang untuk mencegat pesawat pengebom AS. Biaya per unitnya mencapai sekitar $30 juta dalam dolar saat ini. Mereka juga mengembangkan transportasi supersonik Tu-144 yang mencapai Mach 2, meskipun aplikasi militernya terbatas. Meskipun semua upaya tersebut, Soviet tidak pernah mampu melampaui atau bahkan menyamai kemampuan hipersonik SR-71. Setelah Uni Soviet runtuh, SR-71 sepenuhnya dipensiunkan saat dunia tidak lagi membutuhkan pesawat secepat itu. Namun, di abad ke-21, kebutuhan akan kecepatan tinggi kembali muncul. Dunia sangat membutuhkan kecepatan hipersonik. Saat banyak negara kuat bersaing untuk meraih kecepatan tertinggi dalam hierarki kekuatan militer, Amerika Serikat harus mempertahankan posisinya. Untuk mencapai hal ini, seperti biasa, dibutuhkan pendanaan miliaran dolar dan pesawat yang dibangun di hanggar besar, semuanya dalam kerangka proyek-proyek hitam hipersonik yang bersifat semi rahasia. Tuntutan akan teknologi hipersonik semakin tinggi saat ini. Sementara SR-71 mampu mendominasi dengan kecepatan tertingginya di Mach 3, setiap pesawat hipersonik masa kini yang ingin mencapai tingkat dominasi tersebut harus mampu melaju setidaknya di Mach 55 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Ini jelas merupakan tantangan besar. Tetapi kapan kesulitan pernah menghalangi Amerika Serikat? Di seluruh negeri, berbagai program telah diluncurkan dengan tujuan tunggal untuk mencapai kemajuan dalam teknologi hipersonik. Beberapa program lebih sukses daripada yang lain, dan beberapa mungkin sudah berhasil terbang. Berikut adalah beberapa program tersebut. Proyek DARPA Falcon. Proyek ini bertujuan untuk penerapan dan peluncuran dari benua Amerika Serikat. Falcon diluncurkan oleh Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, dengan tujuan mengembangkan pesawat dan senjata hipersonik untuk serangan global cepat, memungkinkan serangan di mana saja di dunia dalam waktu 1 hingga 2 jam. Dikelola bersama oleh DARPA dan Angkatan Udara AS, Falcon memiliki 2 komponen utama. Yang pertama adalah sistem peluncuran kecil untuk muatan, dan yang kedua adalah sistem senjata hipersonik itu sendiri. Baik itu kendaraan udara umum X-41 maupun kendaraan jelajah hipersonik, demonstran utama mencakup teknologi hipersonik seperti HTV-2 yang menargetkan Mach 20, dan jet Mach 6 yang dapat digunakan kembali, HTV-3X Black Swift. Penerbangan HTV-2 berhasil mencapai Mach 20,
Namun proyek ini berakhir lebih awal karena kerusakan termal dan masalah kontrol. Sementara itu, Black Swift, yang dirancang untuk lepas landas dari landasan pacu, dibatalkan akibat penghentian pendanaan. Proyek ini memang mahal, dengan anggaran sebesar $170 juta, dan setiap peluncuran HTV-2 menghabiskan biaya sekitar $50 juta. Meskipun mengalami kemunduran, proyek Falcon secara signifikan memajukan aerodinamika dan manajemen termal, serta memengaruhi upaya hipersonik canggih lainnya seperti SR-72. Proyek Falcon secara resmi berakhir. Nomor 4. NASA X-43. NASA X-43A Pegasus, bagian dari program HyperX, adalah pesawat hipersonik eksperimental yang dirancang untuk memvalidasi propulsi scramjet untuk pesawat masa depan. Wahana ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan penerbangan hipersonik dengan menghirup udara pada kecepatan hingga Mach 12. X-43A, sebuah kendaraan nirawak sepanjang 12 kaki, diluncurkan dari udara oleh B-52B Stratofortress yang didorong oleh roket Pegasus, mencapai ketinggian uji antara 40.000 hingga 120.000 kaki. Mesin scramjet berbahan bakar hidrogen memungkinkan penerbangan ini memecahkan rekor. Pada November, program HyperX berhasil mencapai kecepatan Mach 9,6, menjadikannya penerbangan bernapas udara tercepat yang pernah ada, setelah sebelumnya mencapai Mach 7,5 di awal tahun yang sama. Program ini menghabiskan biaya sebesar $230 juta selama 1 dekade, dengan setiap kendaraan X-43A yang diproduksi oleh Microcraft menelan biaya sekitar $5 hingga $7 juta. 3 kendaraan uji dibuat dalam program ini, yang juga menghadapi beberapa kemunduran, termasuk peluncuran yang gagal akibat masalah pendorong, namun berhasil dalam 2 penerbangan terakhirnya. Uji coba dilakukan di Pangkalan Angkatan Udara Edwards dan di atas Samudra Pasifik. Meskipun program ini berakhir, data yang diperoleh mengenai aerodinamika, perlindungan termal, dan kinerja scramjet terus menginformasikan program hipersonik berikutnya, seperti pesawat Hermes Quarter Horse. Nomor 3. Hermes Quarter Horse. Program ini adalah pesawat hipersonik tak berawak yang ditargetkan untuk mencapai Mach 5,5 dengan jangkauan 4.600 mil, berusaha memecahkan rekor kecepatan SR-71. Dikenal sebagai perusahaan rintisan berbasis Atlantik, Hermes menggunakan siklus gabungan berbasis turbin dengan mesin TBCC, yang mengombinasikan mesin jet untuk perjalanan subsonik dan supersonik dengan mesin scramjet yang lebih kuat untuk hipersonik. Kuda seperempat kedua, yang dikenal sebagai Mk1, akan ditenagai oleh GJ-85, sementara Mk2 akan beralih ke Pratt Whitney F100 dengan Precoller. Kendaraan tempur pertama, Mk0, diuji coba di darat. Kendaraan tempur terakhir, Mk3, diharapkan mencapai kecepatan hipersonik. Heria memperoleh kontrak senilai $60 juta dari Angkatan Udara AS, diikuti dengan pendanaan swasta sebesar $100 juta dan kontrak unit inovasi pertahanan senilai $23 juta. Setiap prototipe diperkirakan menelan biaya sekitar $10 hingga $20 juta. Mk1, yang dibangun dalam waktu 7 bulan, menyelesaikan uji daratnya pada Januari 2025 dan direncanakan akan terbang di Pangkalan Angkatan Udara Edwards pada tahun yang sama. Mk2, yang menargetkan Mach 2, sedang dalam tahap pembangunan untuk diselesaikan pada musim. Setelah selesai, Quarter Horse akan digunakan untuk mengembangkan pesawat hipersonik sipil yang disebut Hyan Airliner, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali konsep pesawat penumpang seperti Concorde dalam beberapa cara. Ini juga akan digunakan untuk membangun pesawat hipersonik militer yang disebut Dar Horse, memperluas akses hipersonik untuk semua. Nomor 2. Proyek Mayhem. Proyek Mayhem, secara resmi dikenal sebagai program ISR dan serangan misi multimiliar hipersonik, adalah inisiatif rahasia Angkatan Udara AS untuk mengembangkan pesawat hipersonik nirawak yang mampu melaju pada kecepatan Mach 10 untuk misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan serangan. Dipimpin oleh Laboratorium Penelitian Angkatan Udara, AFRL, proyek ini bertujuan untuk menggantikan SR-71 Blackbird dengan platform yang dapat digunakan kembali, menggunakan sistem propulsi multisiklus yang mengombinasikan mesin jet untuk lepas landas dan penerbangan supersonik hingga Mach 3. Kemudian beralih ke scramjet untuk penerbangan hipersonik. Pesawat ini akan dilengkapi dengan muatan modular, termasuk paket pengintaian intelijen atau senjata besar yang berdampak luas, sehingga meningkatkan kemampuan serangan global yang cepat. Pada bulan Desember 2022, perusahaan pertahanan Amerika, Lados,
menerima kontrak senilai $334 juta untuk proyek ini, dengan perintah tugas awal sebesar $24 juta untuk persyaratan sistem dan tinjauan desain konseptual yang dijadwalkan selesai pada Oktober 2028 di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson. Program ini menggunakan rekayasa berbasis model untuk mensimulasikan panas dan tekanan pada kecepatan hipersonik. Pengembangan proyek Mayhem pertama kali dipublikasikan pada tahun 2020 dan telah berlangsung setidaknya selama setengah dekade, dengan potensi uji terbang pada akhir tahun 2020-an. Setiap unit diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar $1 miliar harga yang tinggi untuk membangun sesuatu yang tampak mustahil. Nomor 1. SR-72, Son of Blackbeard. SR-71 terlahir kembali dalam bentuk baru, dengan desain dan teknologi yang lebih canggih untuk era hipersonik yang akan datang. SR-72, yang dikenal sebagai anak Blackbeard, adalah usulan pesawat hipersonik nirawak yang dikembangkan oleh perusahaan Skunk Lockheed Martin, bekerja sama dengan DARPA dan Angkatan Udara AS dirancang sebagai penerus langsung dari SR-71 Blackbeard oleh produsen yang sama, SR-72 bertujuan untuk mencapai semua yang telah dicapai pendahulunya dan lebih dari itu. Targetnya adalah kecepatan Mach 6 atau lebih untuk misi intelijen, pengawasan, pengintaian, ISR, dan serangan di lingkungan yang diperebutkan. Pesawat ini menggunakan sistem propulsi siklus gabungan berbasis turbin, mengintegrasikan turbojet untuk lepas landas dan scramjet untuk penerbangan hipersonik. Dengan jangkauan yang diproyeksikan lebih dari 5.000 mil, desainnya yang siluman dan kemampuan terbang di ketinggian tinggi bertujuan untuk menghindari pertahanan udara canggih selama seluruh perjalanan. Dikembangkan sejak awal, SR-72 diperkenalkan ke publik. Lockheed Martin melaporkan kemajuan pada sebuah demonstran, yang kemungkinan merupakan kendaraan uji hipersonik 3X dari program DARPA Falcon yang dibatalkan. Perkiraan biaya per unit adalah $200 juta, dengan total biaya pengembangan melebihi $1 miliar. Rocket Aerojet, yang dikontrak, mendukung penggerak ini dengan memanfaatkan $145 juta dari program mesin jangkauan penuh canggih DARPA. Garis waktu pengembangan SR-72 sebagian masih dirahasiakan. Uji terbang awal diproyeksikan pada awal 2020-an, namun kemudian diundur ke akhir 2020-an. Lockheed Martin menargetkan kemampuan operasional pada tahun 2030-an, dengan penyebaran penuh mungkin terjadi pada tahun 2040-an. Pada tahun 2023, Skunk Works mengonfirmasi bahwa uji darat sedang berlangsung dengan demonstran berskala yang mungkin akan diterbangkan secara rahasia. Sejarah SR-72 terkait erat dengan platform berkecepatan tinggi dari era Perang Dingin, terutama SR-71. Misinya pun akan serupa, memastikan Amerika Serikat tetap unggul di tengah persaingan sengit dalam perlombaan hipersonik, yang kembali mengingatkan dunia akan kebutuhan tak terpuaskan akan kecepatan. Dengan SR-72 dan pesawat sejenis di seluruh dunia, termasuk di Cina dan Rusia, serta perkembangan rudal hipersonik, kita mendekati era di mana semua pesawat ini akan beroperasi, mendefinisikan ulang pertempuran udara dan membentuk masa depan yang baru. Masa depan ini akan didominasi oleh pertempuran hipersonik yang tidak konvensional, pesawat hipersonik versus rudal hipersonik. Semuanya dipandu oleh satelit yang mengorbit, mungkin dilengkapi dengan senjata laser yang kini sedang dalam pengembangan. Ini adalah skenario yang bisa datang dari film fiksi ilmiah. Namun, anehnya, ini adalah kenyataan yang semakin mendekat. Banyak teknologi hipersonik yang saat ini sedang dikembangkan dijadwalkan untuk beroperasi pada tahun 2030-an dan 2040-an, yang tidak akan lama lagi terwujud. Kita akan memasuki dunia yang sepenuhnya baru dalam waktu kurang dari 2 dekade. Integrasi teknologi hipersonik ke dalam jet, rudal, dan drone akan mendefinisikan ulang dinamika keterlibatan, memprioritaskan pengambilan keputusan yang cepat dan presisi dalam konflik berisiko tinggi. Ini akan memadatkan ruang pertempuran, mengurangi jendela reaksi secara drastis, dan membuat dunia terasa lebih kecil. Negara manapun yang berhasil mencapai tujuan menakjubkan ini terlebih dahulu tetap menjadi misteri. Namun, negara tersebut kemungkinan besar akan ditakuti dan dihormati lebih dari saat ini. Apapun itu, ia akan menggunakan teknologi yang tak tertandingi, yang hampir dapat dianggap asing, seperti teleportasi. Saat ini, Amerika Serikat tampaknya memimpin dalam perlombaan ini. Jika Anda mendukung salah satu negara ini, berikan like pada video ini dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton.